Perkenalkan, nama saya Azabina Fikru Sofia Askanaki. Saya dari siswa kelas 10A dari SMA Bina Insani. Nah, di sini kami akan memberitahukan bahwa selama kami di sini kami diajarkan untuk mengenal apa itu toga. Nah, yang di sini toga adalah sebidang tanah atau pekarangan yang berguna untuk membudidayakan tanaman-tanaman tradisional untuk obat. Setelah itu, kami akan memberitahu bahwa yang kami tanam di sini berbagai macam tanaman toga. Itu yang pertama adalah jahe. Jahe yang berfungsi untuk menghangatkan badan. Saat kita merasa dingin atau kita masuk angin, kita bisa mengolah jahe itu untuk minuman hangat. Dengan cara kita membakar jahe tersebut, lalu kita kerok atau kupas kulitnya, lalu kita potong, dan kita merebusnya dengan air, ditambah dengan serai. Setelah itu, setelah mendidih, ditambah dengan gula jawa dan kita minum. Insya Allah akan menghangatkan badan. Ini adalah tanaman jahe. Dan sebelah sini adalah tanaman kunyit. Nah, sebelah sini adalah lidah buaya, atasnya lidah buaya adalah ginseng, dan pojok atas kiri adalah kumis kucing, dan bawah kumis kucing adalah serai wangi. Tanaman obat itulah sejenis obat alternatif selain obat berbahan kimia. Maksudnya tanaman ini tuh yang kita tanam itu tuh berfungsi untuk kesehatan santri juga. Jika santri sakit, itu tidak cuma memanfaatkan obat-obat yang berbahan kimia tersebut, tapi juga bisa memanfaatkan toga yang ada di sini. Cara kita menanam dari awal, cara bercocok tanam, nanti kita mencari jenis yang bagaimana cara kita bisa mengolah dari awal sehingga kita tuh sanggup melaksanakan itu insya Allah dengan istiqomah. Jadi tidak gimana caranya biar nggak berhenti di tengah jalan gitu. Ya dengan adanya pengetahuan yang terkait tentang pangan, kita tuh jadi tahu makan ini tuh sehat, makan ini tuh enggak, cara memperolehnya gimana cara perawatannya gitu. Jadi kan nanti kalau baik buat kita, jadi kita mengkonsumsi biar santrinya di sini tuh pada sehat. Dengan kita dilatih bercocok tanam, kita dilatih mengolah sampai kita berwirausaha. Contoh dari makanan terkecil singkong, walaupun singkong itu mungkin banyak kalangan masyarakat singkong itu nilai harganya sedikit, tapi dibalik itu semua tuh mempunyai banyak manfaat.
anak-anak kita semua punya tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Ada yang pertamanan bagian tertentu, ada yang biopori, ada yang groundhash, ada yang pertamanan, ada yang pembibitan, ada yang pengolahan, ada yang pembikinan jamur. Jadi anak-anak itu kita harapkan secara besar itu punya gambaran bahwa banyak hal yang bisa dikerjakan dalam rangka untuk menambah kemampuan skill kepada anak-anak, tapi anak juga punya spesial. Contohnya kalau yang mungkin di anggrek, secara spesifik anak menguasai pada bidang-bidang tertentu. Mungkin yang perikanan, ada beberapa anak yang memang ahli dalam perikanan. Mungkin yang greenhouse atau obat-obatan, anak-anak mengetahui fungsi-fungsi obat-obatan yang ada di lingkungan kita, kita untuk mengonsumsi obat-obat tradisional yang ada di lingkungan kita. Bina Insani ini bisa diambil dari bahasa Indonesia, juga bisa diambil bahasa Arab. Bina itu dari kata bana, itu yang artinya membangun. Insan itu manusia, membangun manusia. Secara bahasa Indonesia juga Bina Insani, membangun manusia yang insan, yang manusiawi. Ya ini Kak, ini tadi kan prosesnya habis digiling, sekarang kita ratain, nanti dikasih selai. Selainya tergantung selera, kalau kita pakai stroberi. Tadi Kak buat roti gulung dari singkong tadi kan habis ditumbuk toh Kak, habis ditumbuk gitu digiling pakai mesin biar bisa lentur gitu loh Kak singkongnya. Ya direbus, habis direbus ditumbuk, habis ditumbuk baru digiling. Soalnya kalau habis direbus langsung digiling susah Kak. Karena olahan ini kan itu Kak bisa dijual. Jadi setiap harinya kadang kita kalau ada waktu kosong gitu kita memproduksi bisa dijual ke anak-anak. Tapi kalau hari Minggu biasanya kan banyak wali santri juga yang kesini jenguk para santri-santri. Jadi kita bisa jual ke itu wali murid itu. Iya suka. Kalau dari olahan singkong bisa ya lumayan banyak sih Kak. Ada yang kalau kering keripik, terus stik, ada kencok, ada juga yang dari kulit singkong loh Kak. Ya ini Kak, ini tadi kan prosesnya habis digiling, sekarang kita ratain, nanti dikasih selai. Selainya tergantung selera, kalau kita pakai stroberi. Sebetulnya sih dulu ya belum terlalu bisa Kak, tapi setelah di sini kan banyak belajar tentang ya semua ini, diajarin sama guru-guru di sini, jadi ya lumayan bisa sekarang. Kalau yang basah ada roti gulung, ini biasanya kayak gini kan nanti digiling, habis itu nanti dikasih selai gitu. Terus ada juga timus, ada juga kroket yang dari singkong. Terus biasanya kita buat brownies juga terkadang, tapi tepungnya pakai tepung singkong itu loh Kak. Juga ada sengkolon juga yang dari itu tepung singkong juga.
Ya lumayan sih Kak, baik soalnya dari singkongnya sampai kulitnya aja bisa dimanfaatin kok Kak. Jadinya kan kita juga bisa memanfaatin dari, ya bukan sampah sebenarnya kan, kulit kan kalau dinilai dari luar kan nggak ada manfaatnya Kak. Tapi kalau udah diolah kan jadi bermanfaat, bisa dijual menghasilkan uang juga kan Kak. Ya ini Kak hasilnya yang tadi kita buat roti gulung dari singkong, pakai selai stroberi. Pondok Pesantren Bina Insani yang beralokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Susan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdiri tahun 1999 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Haji Ahmad Tamim Said. Haji Ahmad Tamim Said ini adalah diambil dari nama orang yang pertama mewakafkan hartanya untuk pendirian lembaga ini, yang beliau berdomisili di Jakarta. Kemudian dibentuk yayasan dengan diketuai oleh Bapak Dr. Haji Zuhroni MAG yang berdomisili juga di Jakarta. Beliau adalah putra daerah yang berasal dari Desa Ketapang ini. Kita berawal bahwa di Desa Ketapang, dan setelah kita melihat dari para pendaftar dari latar belakang orang tua, adalah rata-rata hampir 80% adalah petani. Maka kita mencoba membuat keunggulan untuk teknologi tepat guna adalah pertanian. Maka kita banyak mapel pertanian ini kita masukkan ke dalam mata pelajaran muatan lokal 3 yang untuk tingkat SMP, dan kemudian juga ada ekskulnya tata boga. Ada tata boga unggulan, ada tata boga untuk semuanya. Nah, tata boga unggulan ini adalah dikhususkan untuk anak-anak yang punya bakat khusus sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Bahwa makanan-makanan dari yang sederhana, dari kulit singkong, itu bisa menjadi berbagai makanan yang selama ini belum terjual di masyarakat. Dan itu bisa dikonsumsi kepada siswa, dan itu rasanya enak, dan bisa dipasarkan keluar juga sebagai bekal wira swasta bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Masaul nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, nana bil khair. Yuk mari kita baca pelajaran kemarin. Sebagai greenhouse. Di sini kita mempunyai beberapa jenis tanaman yang kita budidayakan di sini, seperti ada cabai, ada terong, daun mint, lidah buaya, dan bunga-bunga lainnya.
Ya, kita di sini di Pondok Bina Insani. Di sini kita memiliki sebuah tempat untuk membudidayakan tanaman-tanaman seperti sayur, bunga, dan lain sebagainya. Nah, kita menyebutnya sebagai greenhouse. Di sini kita mempunyai beberapa jenis tanaman yang kita budidayakan di sini, seperti ada cabai, ada terong, daun mint, lidah buaya, dan bunga-bunga lainnya. Tomat juga ada. Nah, di sini kita pertamanya dari awalnya kita dapat materi dulu. Setelah kita cukup paham tentang materi yang disampaikan, kita belajar praktek. Dari pertama kita pembibitan. Pembibitan kita lakukan di greenhouse ini mulai dari kecil-kecil, dari tumbuhan kecil seperti ini. Ini adalah tanaman cabai. Nah, setelah nunggu agak besar, nanti dipindahkan ke tempat sini yang lebih lahannya lebih luas agar lebih bisa tumbuh lagi. Tidak hanya cabai, juga terong, tomat, lainnya juga seperti itu. Nah, di sini kita menunggu sampai kira-kira 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu dipindahkan ke dalam polybag seperti ini. Di dalam polybag agar lebih tumbuhan bisa lebih tumbuh lagi. Untuk tanaman tomat kita hanya sekali panen, habis itu udah. Jika musim hujan seperti ini, karena ini di dalam area yang agak tertutup, makanya kita nyiramnya karena musim hujan hanya sekali dalam sehari. Jika di lahan yang terbuka, maka kita menyiramnya sehari 2 kali. Dalam pemberian pupuk seperti ini, ya seperti pupuk organik seperti ini kita gunakan biasanya untuk tanaman seperti ini 2 minggu sekali. Kalau tidak seperti misalkan seperti tomat, kita gunakan pupuk hanya sekali saat ini pencangkulan. Itu. Iya, karena di sini kita lebih menyukai lebih gimana ya? Banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita budidayakan. Misalkan karena kita hidupnya di pesantren.